Hal pertama yang kulakukan setelah menjadi yatim piatu adalah mengumpulkan susu formula dan popok karena aku baru saja mengadopsi bayi manusia. Yang tak pernah kuduga adalah bayi ini ternyata adalah reinkarnasi dari seorang permaisuri manusia. Di kehidupan sebelumnya, ia bertempur melintasi dunia, menanggung tak terhitung banyaknya cobaan hidup dan mati. Ia membunuh banyak makhluk kuat dari ras lain dan akhirnya tewas kelelahan di tangan Ratu Serangga dari luar angkasa. Kini, ia bereinkarnasi di awal kiamat 50 tahun yang lalu, namun sebagai bayi tanpa daya. Tepat saat aku tiba, aku diserang oleh para yatim piatu. Saat membuka mata kembali, aku menyadari diriku telah menjadi monster haus darah, seorang zombie, namun aku masih mempertahankan kesadaran manusiaku. Setiap hari, aku memakan daging beku dari kulkas untuk meredam rasa laparku. Tepat saat aku hendak mencari makanan seperti biasa, aku melihat seorang bayi berusia sekitar 5 atau 6 bulan di dalam kamar. Aku melihat banyak mainan dan pakaian anak-anak di sekitar rumah. Di atas meja nakas, terdapat susu basi, dan darah yang berceceran di ruang tamu seolah menunjukkan bahwa orang tua anak itu mungkin mengalami kecelakaan. Sejenak, ia hampir menangis, ia tak percaya bahwa setelah sekian lama, ia bereinkarnasi namun bukannya disambut oleh orang tua yang penuh sukacita, ia justru diserang oleh zombie haus darah. Di kehidupan masa lalunya, dengan sekali jentikan jari ia bisa menghancurkan segalanya, tapi kini ia hanyalah bayi tak berdaya yang bahkan tak mampu menggerakkan satu jari pun. Ia sudah lama tidak makan, dan ketakutan yang ia rasakan saat itu membuatnya pingsan karena teror dan rasa lapar yang hebat. Aku menatap si kecil yang tidak menangis maupun bersuara. Apa aku terlihat begitu mengerikan? Apa aku membuatmu ketakutan sampai pingsan? Aku dengan cepat mengulurkan tangan untuk memeriksa apakah ia masih bernapas. Saat menyadari ia masih hidup, aku merasa tenang. Ia begitu lapar sampai tidak bisa menangis lagi. Aku merasakan belas kasihan yang tak terlukiskan di hatiku. Dalam satu sisi, bayi ini dan aku cukup serupa. Kami berdua tiba di dunia yang asing ini, tanpa tahu caranya. Selain itu, kami berdua bernasib sial karena harus menghadapi kiamat dan para yatim piatu. Itulah sebabnya aku memutuskan untuk merawat bayi ini. Setidaknya di tengah kiamat yang sunyi ini, aku akhirnya memiliki teman. Meskipun aku sudah menjadi yatim piatu akibat virus, aku tidak pernah menyangka akan berubah menjadi monster haus darah. Menyadari hal ini, aku mendapati bahwa pemilik rumah ini sudah meninggal setidaknya 2 hari yang lalu. Si kecil ini sudah lama tidak makan, jadi aku harus mencari susu terlebih dahulu. Bayi berusia sekitar 7 atau 8 bulan ini terlalu kecil. Makanan lain tidak akan bisa dicerna, hanya susu formula yang bisa. Kaleng susu di meja nakas sudah kosong. Aku tidak punya pilihan selain keluar dan mencari lebih banyak. Aku meninggalkan kamar, mengunci pintu dengan rapat, dan menggeser sofa berat di ruang tamu untuk memblokir pintu masuk sepenuhnya. Kemudian, aku pergi ke dapur, tetapi tidak ada makanan di sana. Itu masuk akal, wabah zombie sudah berlangsung selama sebulan, jadi semua makanan pasti sudah habis. Mungkin orang tua anak ini pergi keluar untuk mencari makan, yang justru membawa mereka pada musibah. Tanpa opsi lain, aku harus naik ke lantai atas. Aku memanjat ke lantai 5, dan menggunakan linggis untuk merusak kunci dan membuka pintu keamanan. Saat memasuki ruangan, pemandangan di sana membuatku mematung. Di dalam, ada seorang wanita zombie, gaun putihnya benar-benar berlumuran darah. Mendengar suara, ia bergegas menuju pintu, tetapi saat melihat sesama jenisnya berdiri di luar, ia dengan enggan mundur. Saat aku melangkah masuk, aku melihat lantai yang dipenuhi darah, dan sesosok mayat manusia dengan tinggi sekitar 1,5 meter. Jelas, setelah wabah zombie merebak, sang ibu rumah tangga telah berubah menjadi zombie, dan anak yang paling ia cintai dalam hidupnya justru berakhir dimangsa. Aku berdiri di sana dalam keheningan yang dalam. Aku memikirkan si kecil yang kulihat sebelumnya. Jika bayi itu tidak terkunci di dalam kamar, ia mungkin akan mengalami nasib yang sama. Mungkin itu adalah sebuah keberuntungan. Di tengah bencana, meskipun anak itu lahir di tengah kiamat ini, setidaknya ia bertemu dengan zombie sepertiku yang tidak memakan manusia. Aku kemudian pergi ke dapur dan akhirnya menemukan 2 kaleng susu formula yang belum dibuka. Aku juga menemukan daging mentah yang belum membusuk. Pemilik rumah kemungkinan berubah menjadi zombie di awal kiamat sehingga makanannya tetap utuh. Aku memasukkan semuanya ke dalam ranselku, melirik zombie yang masih berkeliaran di dekat pintu, dan setelah keheningan singkat, aku mendekatinya dari belakang dengan linggis di tangan. Aku menghantam tengkoraknya dalam satu pukulan, membebaskannya sepenuhnya. Sejenak, ia yang pingsan tiba-tiba mencium aroma manis yang lezat memenuhi mulutnya. Wangi susu yang pekat membuatnya terhanyut. Sementara itu, tubuhnya yang kelaparan dan sudah lama tidak merasakan rasa manis ini secara naluriah mulai menyedot, perlahan mendapatkan kembali sedikit energi. Akhirnya, ia berhasil membuka matanya dengan susah payah. Ia terkejut menemukan bahwa dirinya belum mati di tangan zombie. Yang lebih mengejutkan lagi adalah zombie ganas itu sedang memberinya makan dengan sendok. Apakah aku bermimpi atau aku terlalu lapar sampai berhalusinasi? Ia menatap dengan tidak percaya pada zombie di depannya yang tampak seperti pengasuh anak. Dalam ingatan masa lalunya, para yatim piatu hanyalah makhluk tanpa pikiran yang hanya tahu haus darah. Setelah krisis yatim piatu, banyak teman dan rekannya tewas di tangan mereka. Bahkan ia sendiri harus menghabisi beberapa rekannya yang tergigit dan kehilangan kewarasan. Itulah sebabnya saat ia melihat sesosok yatim piatu di depannya, ia tahu bahwa nasibnya sudah tamat. Monster haus darah tanpa kemanusiaan itu tidak akan mengampuninya hanya karena ia seorang bayi. Namun, ia tidak menyangka bahwa bukannya memangsa, zombie itu malah memberinya makan. Mungkinkah zombie ini berencana merawatku hanya untuk memangsa nanti? Sambil memberi makan bayi itu, aku melihat si kecil membuka matanya lagi, yang membuatku merasa sedikit lebih tenang. Saat ia menghabiskan susu formulanya, aku memperhatikan si kecil terus menatapku dengan mata cerahnya. Ia jelas belum kenyang. Serius? Bisakah tubuh sekecil ini minum sebanyak itu? Aku mengucapkan sesuatu
tanpa berpikir, tapi kemudian teringat bahwa aku sekarang adalah zombie dan tidak bisa berbicara. Aku hanya bisa mengeluarkan suara geraman yang tidak jelas yang membuat jiwanya ketakutan. Gawat, zombie ini pasti ingin aku kenyang hanya untuk memangsa nanti. Ia yang baru saja tenang kembali menegang saat mendengar geraman zombie itu. Tepat saat ia bersiap untuk disantap, ia menyadari zombie itu berbalik dan pergi. Tak lama kemudian, aku mendengar suara adukan. Beberapa saat kemudian, aku kembali dengan semangkuk susu formula baru. Ia terkejut, ia belum pernah mengalami sesuatu yang begitu aneh sebelumnya. Meskipun masih ada rasa takut dan khawatir di hatinya, tubuhnya secara naluriah terus menyedot. Aku harus menyiapkan 3 mangkuk susu formula sebelum ia akhirnya merasa puas. Melihat noda susu di sudut mulutnya, aku bisa merasakan masih ada keinginan yang belum terpenuhi di matanya. Si kecil ini benar-benar makan banyak. Meskipun aku belum pernah menikah atau membesarkan anak dari apa yang aku tahu, bayi sekecil ini seharusnya tidak makan sebanyak itu. Sepertinya jika aku ingin mengadopsi si kecil ini, tekanan di masa depan akan jauh lebih besar. Sekarang aku mengerti mengapa di kehidupan masa laluku, banyak rekan bekerja begitu keras hanya untuk mendapatkan uang demi membeli susu formula. Membesarkan anak memang tidak mudah, tapi setidaknya sekarang kita berada di kiamat dan aku bisa pergi kemana saja untuk mendapatkan barang tanpa harus membayar. Aku tidak khawatir tentang kekurangan kekuatan finansial. Sepertinya saat aku pergi keluar untuk mencari perbekalan, aku harus membawa lebih banyak susu formula. Si kecil ini mungkin akan makan semakin banyak. Selain itu, susu formula biasanya tersegel sehingga bisa disimpan untuk waktu yang lama. Setelah makan dan minum, ia berbaring dengan nyaman di ranjang bayi dengan ekspresi puas. Setelah kelaparan selama sekian lama, akhirnya minum susu tidak ada bedanya dengan meminum ramuan berharga. Ia menatapku dengan penasaran. Ini pertama kalinya ia melihat sesuatu yang begitu aneh. Yatim piatu yang seharusnya menjadi makhluk haus darah yang memangsa daging di mana-mana, dengan penasaran menekan dorongan haus darahnya. Tidak menerjangnya untuk memangsa segera saja sudah mengejutkan, tapi di luar itu, ia menyiapkan susu formula dan bahkan memberinya makan dengan sendok. Ini benar-benar tidak masuk akal. Ia, di kehidupan masa lalunya, telah mengalami kiamat dari awal sampai akhir dan berhasil bertahan hingga saat terakhir. Ia telah menghadapi tak terhitung bahaya dan mengatasi cobaan hidup dan mati untuk menjadi permaisuri yang tak tertandingi. Jenis yatim piatu apa yang belum pernah aku lihat sebelumnya, aku bahkan bisa mengatakan bahwa jumlah yatim piatu yang tewas di tanganku tak terhitung banyaknya. Meskipun para yatim piatu ini terus berevolusi seiring waktu dan perlahan mengembangkan kecerdasan, itu tidak bisa terjadi sekarang. Setidaknya yatim piatu di depanku memiliki energi yang sangat rendah. Jelas ia adalah yatim piatu tingkat rendah yang baru saja berubah. Yatim piatu tingkat pertama. Jenis zombie ini ada di mana-mana. Mereka adalah mereka yang berubah setelah terinfeksi oleh virus yatim piatu, dan tingkat yatim piatu ini pastinya tidak mampu mengembangkan kecerdasan. Mereka hanyalah sekumpulan binatang haus darah yang mengikuti insting. Ia menatap yatim piatu di depannya dan tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi. Namun, sebagai permaisuri yang tak tertandingi, ia sudah melewati segala macam krisis hidup dan mati. Jadi bahkan saat menghadapi seorang yatim piatu, ia tidak panik. Bagaimanapun, entah mengapa setidaknya untuk saat ini, yatim piatu ini tidak berniat untuk memangsa dirinya. Jadi tidak ada alasan untuk terlalu khawatir. Bahkan jika yatim piatu itu benar-benar ingin menyerangnya, setidaknya ia sudah mengisi perutnya sebelum mati. Setidaknya ia tidak akan mati kelaparan di ranjang bayi. Itu bukan cara yang buruk untuk pergi. Memikirkan semua ini, ia mulai merasa mengantuk setelah beberapa hari. Kelaparan dan ketakutan. Sarafnya sudah sangat tegang. Sekarang setelah makan, ia akhirnya rileks. Matanya perlahan tertutup, ia tidak bisa lagi menghindari jatuh ke dalam tidur yang dalam. Aku menatap bayi menggemaskan yang telah aku beri makan secara pribadi, menyelamatkan hidup mudanya. Tanpa tahu mengapa, aku merasakan rasa pencapaian. Melihat bayi itu terbaring damai di ranjang bayi dengan ekspresi tenang dan cantik, aku merasakan sensasi hangat di hatiku. Mulai sekarang, di kota yang hancur oleh para yatim piatu ini, aku tidak akan lagi sendirian. Si kecil, kita adalah teman dalam kemalangan. Kita berdua tiba di dunia yang asing ini dan menghadapi krisis yatim piatu. Jangan khawatir, aku akan menjagamu dengan baik. Ia tertidur lelap, ia bahkan tidak tahu bahwa meskipun ada yatim piatu haus darah di dekatnya, ia masih aman dari darah di sisimu. Tidur dengan sangat damai, bahkan tidak tahu berapa lama kamu telah tidur, hanya merasa bahwa sekarang kamu sedang melayang di udara. Ternyata yatim piatu itu telah bangkit. Tindakan berturut-turut dari yatim piatu ini membuat si kecil semakin bingung, tetapi pada saat itu, mereka lebih peduli untuk mengetahui kemana ia membawa mereka. Aku menggendong bayi itu dan meninggalkan ruangan. Tempat di mana aku jatuh setelah ledakan yatim piatu adalah lingkungan lama. Gedung apartemen itu memiliki 7 lantai dan tidak ada lift, jadi aku memutuskan untuk pindah ke lantai 7. Malam sebelumnya, aku sudah melenyapkan semua yatim piatu yang tersisa di koridor. Sesampainya di lantai 7, aku menempatkan si kecil di asrama yang sudah kusiapkan. Ini adalah lantai teratas, ia menawarkan perlindungan besar terhadap penyebaran bau dan suara. Setidaknya untuk saat ini adalah tempat yang aman untuk ditinggali. Dihadapkan dengan bayi ini, aku benar-benar mencoba memulihkan apa yang pernah menjadi diriku sebagai manusia. Jadi aku memutuskan untuk menjadikan rumah ini tempat tinggal baginya dan bagi diriku di masa depan. Aku juga harus mulai memulihkan kehidupan manusiaku. Ruangan yang penuh debu itu sudah aku bersihkan sebelumnya. Yang terpenting adalah di ruangan ini aku menemukan banyak pakaian bayi, popok, botol, mainan, dan buku anak-anak. Pemilik ruangan ini mungkin juga memiliki anak. Sangat mungkin bahwa setelah ledakan yatim piatu, seluruh keluarga telah melarikan diri dengan terburu-buru. Aku berhenti di depan jendela dan melihat keluar, lalu meregangkan tubuh perlahan. Aku tidak tahu apakah itu karena bayinya, tetapi bahkan melihat dunia yang hancur ini melalui jendela, aku merasa hatiku dipenuhi motivasi dan harapan. Kemudian aku mengambil popok
Popok dan bersiap untuk menggantinya. Menyerap, kering tanpa basah, Popok sekali pakai benar-benar salah satu penemuan hebat manusia. Si kecil tiba-tiba merasakan kulit kepalanya meremang. Ia sudah terbiasa diberi makan oleh zombie, tetapi sekarang ternyata mereka juga mengganti popoknya. Ini sangat berbeda dari insting dasar memberinya makan. Popok bayi adalah penemuan manusia yang unik, itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan hanya dengan insting. Tiba-tiba, pemikiran mengejutkan muncul di benaknya. Mungkinkah zombie ini mempertahankan kesadaran manusia? Segera, ia teringat pertemuan pertamanya dengan zombie ini. Zombie lain hanya tahu cara menggedor pintu atau mungkin menggaruk diri dengan jari, tetapi zombie ini tahu cara membuka pintu. Karena asrama dikunci, ia menggunakan linggis untuk membukanya di depan si kecil yang karena lapar dan takut ekstrim, tidak menyadarinya. Namun sekarang saat mengingatnya, ia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kapan zombie pernah menggunakan linggis? Kemudian zombie ini tidak hanya tidak memangsa dirinya, tetapi juga menggunakan botol untuk menyiapkan susu formula dan memberinya makan. Itu benar-benar logis. Hari ini dia bahkan mengganti popoknya. Bisakah ada sesuatu yang lebih absurd dari itu? Pada saat itu, ia merasa sangat tersentuh, seolah-olah ia telah menemukan dunia baru. Tapi tunggu sebentar, zombie di depanku ini sepertinya bukan seorang wanita. Permaisuri telah digantikan oleh seorang pria. Ia membuka matanya karena terkejut, akhirnya bereaksi dan menyadari bahwa ia telah diamati telanjang. Ia merasa sangat gelisah. 1. Harus ingat bahwa di kehidupan masa lalunya, ia bahkan tidak pernah menyentuh tangan pria. Bahkan di tengah kiamat, ia tidak pernah memiliki kontak dekat dengan lawan jenis, dan sekarang ia tidak bisa mempercayainya. Kemurniannya telah dihancurkan oleh Popok. Ia merasa sangat sedih. Ia tidak bisa percaya bahwa setelah berinkarnasi, segala macam hal terjadi padanya. Zombie ini benar-benar memperlakukanku seolah aku adalah putrinya. Memikirkan hal ini, jantungnya berdebar kencang dan kisah tragis tanpa sadar muncul di benaknya. Mungkin zombie ini, sebelum kiamat, memiliki seorang putri yang sangat ia cintai. Namun di kiamat, kehidupan manusia menjadi tidak berarti di hadapan gelombang yatim piatu yang haus darah. Manusia hampir tidak ada lagi, terutama di awal ledakan zombie. Bagi manusia biasa yang tinggal di kota, tidak ada harapan untuk bertahan hidup. Mungkin putri zombie ini sudah meninggal setelah kedatangan kiamat, tetapi ia masih memikirkan putrinya. Cinta yang melampaui hidup dan mati itu, membuat zombie yang seharusnya haus darah ini memperlakukanku sebagai putrinya. Cinta yang melampaui hidup dan mati itu membuat zombie yang seharusnya haus darah ini memperlakukanku sebagai putrinya. Dan segala sesuatu yang ia lakukan untukku, sebenarnya apa yang telah ia lakukan untuk putrinya. Meskipun ia telah berubah menjadi zombie, ia tetap tidak bisa meninggalkan cinta untuk putrinya. Ia merasakan campuran emosi dan juga merasa kasihan padanya. Bayangkan seorang manusia yang memiliki keluarga bahagia, dan tiba-tiba menghadapi kiamat. Segala sesuatu yang ia tahu dan cintai benar-benar berubah. Dirinya sendiri menjadi zombie haus darah dan kehilangan keluarga tersayangnya. Hal yang paling menyedihkan adalah setelah kehilangan segalanya, ia masih tetap mempertahankan kesadaran manusianya. Meskipun ia sudah mati, ia terus menderita dan hidup. Ia terus hidup sendirian di kota yang hancur itu, yang tidak lagi memiliki sejengkal pun tanah yang utuh. Ia berkeliaran di antara para yatim piatu tanpa teman sejati untuk berhubungan. Karena kesadaran manusianya, ia tidak bisa hidup seperti zombie lainnya, menjalani kehidupan pembantaian buta dan kekacauan. Tetapi karena telah berubah menjadi zombie, ia tidak bisa lagi berintegrasi ke dalam masyarakat manusia. Ia hanya bisa melihat teman-temannya dulu mengerahkan senjata ke arahnya, mata mereka dipenuhi kebencian dan penghinaan. Baik zombie maupun manusia tidak memiliki tempat untuk bernaung. Seluruh kota diliputi kegelapan. Sebelum pergi, aku memblokir pintu masuk ke tangga di lantai 7. Selain itu, zombie di gedung ini sudah benar-benar dilenyapkan. Zombie di luar umumnya tidak menaiki tangga tanpa alasan. Si kecil masih sangat muda dan tidak akan membuat suara keras di dalam ruangan. Tapi apa yang aku lakukan adalah di satu sisi untuk menghindari zombie dan di sisi lain untuk menghindari manusia. Sejak aku menjadi zombie, aku tinggal di toko selama sebulan. Melalui jendela, aku telah melihat banyak tragedi. Setelah kiamat runtuh pada awalnya di hadapan krisis, kebanyakan orang masih mempertahankan tingkat ketenangan dan kebaikan tertentu. Namun seiring meningkatnya jumlah kematian dan makanan menjadi langka, kegelapan tersembunyi dalam sifat manusia mulai bermanifestasi. Mereka yang lebih baik dan lebih bersedia membantu sebagian besar tewas lebih awal di tangan zombie. Aku ingat bahwa pada hari-hari pertama setelah runtuhnya kiamat, jeritan wanita sering terdengar di jalanan. Hanya dengan mendengar suara itu, orang sudah tahu apa yang telah terjadi. Setelah setengah bulan, kota mulai kehabisan air, listrik, dan beberapa bahkan mulai melakukan barter dengan daging hanya untuk mendapatkan sedikit makanan. Beberapa bahkan mendorong mereka ke arah zombie hanya untuk melarikan diri sendirian, dan ini menjadi hal umum di kiamat. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa karena kekurangan makanan, beberapa penyintas sudah putus asa karena kelaparan. Mereka tidak berani menghadapi zombie haus darah, tetapi mereka mengarahkan pisau ke rekan mereka sendiri. Bahkan setelah berubah menjadi zombie, aku masih bisa mengendalikan keinginanku untuk memburu manusia. Namun, beberapa yang masih hidup mulai saling membunuh dan memangsa rekan mereka. Orang-orang ini sudah kehilangan esensi paling dasar dari kemanusiaan. Mereka bahkan tidak pantas untuk
terkutuk, disebut manusia. Mereka bahkan tidak mengampuni anak-anak. Jika zombie-zombie itu menemukan si kecil, konsekuensinya tidak terbayangkan. Demi makanan sederhana, mereka akan melakukan apa saja. Tak lama kemudian, aku mengisi ransel pendaki gunung yang besar dengan makanan. Sisanya, aku bawa di pelukanku. Jika ada penyintas yang memiliki penglihatan malam, mereka akan melihat pemandangan yang sangat aneh di jalan yang gelap dan sunyi. Seorang zombie haus darah, membawa sejumlah besar susu formula bayi dan berjalan tanpa suara. Sementara itu, saat ia terbangun, ia menemukan ruangan kosong. Kemana ayah zombie saya pergi selama malam hari? Aku merasa ingin buang air kecil, ya setidaknya aku punya popok. Penemuan ini benar-benar jenius. Tepat saat itu, ia melalui jendela yang tidak tertutup sepenuhnya melihat bulan darah di langit. Pada saat itu terlihat sangat aneh. Bulan darah. Hari ini adalah malam bulan darah. Tampaknya era evolusi global akan segera dimulai. Melihat bulan darah di atas kepalaku, aku merasa agak bingung. Aku pergi ke sudut, membuka kaleng susu formula, dan melihat warnanya masih putih. Aku menghela napas lega, aku pikir mataku sakit dan berubah menjadi merah. Mataku normal, tapi itu berarti bulan benar-benar telah berubah menjadi merah darah. Aku tidak memberikan perhatian lebih lanjut pada perubahan di langit. Aku menghabiskan sepanjang malam dengan panik mengangkut susu formula, botol bayi, popok, segala sesuatu yang dibutuhkan bayi. Aku juga membawa berbagai camilan dan mainan anak-anak. Aku bahkan tidak melupakan buku-buku anak-anak. Meskipun kita berada di kiamat, aku tetap perlu mengajari si kecil membaca dan berbicara. Ia melihat buku simulasi ujian masuk Universitas 2013 yang aku bawa dan tiba-tiba merasa kedinginan di tulang punggungnya. Jika aku tidak salah, kurasa dia bahkan belum berumur setahun, dan aku sudah membuatnya mengerjakan ujian masuk universitas. Bukankah itu sedikit terlalu terburu-buru? Selain itu, kita berada di akhir dunia dan masih ada ujian. Tidak butuh waktu lama untuk kamar seluas hampir 100 meter persegi itu benar-benar penuh. Pada saat itu, aku merasakan panas yang aneh di tubuhku. Aku perlu ingat bahwa aku adalah zombie. Darahku berhenti bersirkulasi sejak lama dan telah berubah menjadi cairan coklat gelap yang kental. Tapi kemudian aku mulai merasakan gatal di otakku, seolah-olah kepalaku akan meledak. Aku meringkuk di sudut sambil memegang kepalaku, tubuhku gemetar tak terkendali. Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku. Mungkinkah kartu pengalaman manusiaku telah kedaluarsa? Apakah aku akan berubah menjadi salah satu zombie yang hanya tahu cara minum darah? Aku berjuang begitu keras untuk memulihkan hidupku, untuk menemukan harapan baru dan tujuan baru, dan akhirnya di dunia yang hancur ini aku menemukan seseorang untuk hidup bersama. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi padaku atau akan menjadi apa aku nantinya, aku harus tetap sadar. Vena hitam di tubuhku mulai memudar, berubah menjadi rona kebiruan. Pada saat yang sama, luka mengerikan di bahuku, yang sudah ada selama sebulan, kini benar-benar kering dan pecah-pecah. Itu kotor dan menjijikan, tetapi entah bagaimana luka itu mulai sembuh perlahan. Meskipun belum kembali ke bentuk aslinya, setidaknya itu tidak lagi terlihat mengerikan dan menakutkan seperti sebelumnya. Kukuku juga mulai berubah, dan gigi-gigi tajam yang longgar itu menjadi sedikit lebih sejajar. Sementara itu, di malam yang gelap ini, raungan zombie tiba-tiba mulai bergema. Banyak zombie di bawah cahaya bulan mengalami transformasi yang sama sepertiku. Tubuh mereka mulai gemetar. Beberapa penyintas di bawah cahaya merah bulan mulai merasakan panas di dalam tubuh mereka tanpa menyadarinya. Mereka mulai mengalami beberapa perubahan. Di asrama, si kecil juga sedang dimandikan dalam cahaya bulan merah. Di luar, tubuh kecilnya mulai gemetar sedikit. Ia merasakan panas yang hebat menyebar ke seluruh tubuhnya. Aku tidak tahu berapa banyak waktu berlalu, tetapi ketika aku bangun lagi, aku menyadari aku terbaring di jalan. Aku menggerakkan tubuhku sedikit dan menyadari tubuhku menjadi lebih lincah. Kekuatanku juga telah meningkat luar biasa. Melihat zombie di sekitarku, aku melihat bahwa mereka juga telah mengalami perubahan yang luar biasa. Zombie-zombie yang menjijikan dan membusuk setelah malam ini terlihat sedikit lebih manusiawi. Tampaknya setelah bulan darah, kehidupan monoton mulai berubah sedikit. Entah bagaimana aku berakhir di dunia asing ini, menjalani setiap hari tanpa tujuan, tetapi sekarang akhirnya sesuatu berubah. Kehidupan yang repetitif menjadi membosankan. Seiring waktu, tepat saat aku hendak membawa perbekalan pulang, saat aku melewati seorang zombie, aku tiba-tiba merasakan sensasi aneh di hatiku. Sepertinya entah bagaimana ada koneksi. Tidak mungkin. Setelah sekian lama sendirian, ini tidak mungkin. Tapi segera aku menyadari bahwa koneksi unik ini bukan karena aku memiliki perasaan aneh untuk zombie itu. Sebaliknya, aku merasa bahwa ada banyak sekali benang yang muncul di pikiranku, menghubungkanku dengan zombie itu. Mereka tampak seperti boneka tanpa sadar seolah-olah kepala mereka kosong, dan aku tampaknya memiliki kemampuan khusus. Aku bisa mentransfer pikiranku melalui benang-benang tak terlihat ini seolah-olah aku sedang mengendalikan boneka dengan tali. Aku dengan cepat mulai menguji hipotesisku. Berkonsentrasi, aku mulai merasakan bahwa koneksi dengan zombie di depanku semakin kuat. Dalam waktu singkat, zombie yang tadinya sempoyongan tiba-tiba berhenti, berdiri tegak, mengangkat tangannya, dan di tengah jalan yang hancur, mulai melakukan latihan pergangan dada. Aku menyebut kemampuan aneh ini kendali mayat. Tampaknya aku juga memiliki kehadiran seorang kaisar agung. Aku tidak berhenti mengendalikan zombie-zombie itu. Mereka menari, bermain basket, dan bahkan sudah terbungkus. Satu-satunya masalah adalah zombie-zombie ini bisa berbicara. Selain itu, untuk saat ini saya hanya bisa mengendalikan dua zombie secara bersamaan, dan jika mereka terlalu jauh, saya tidak bisa memberikan perintah yang presisi. Tiba-tiba saya teringat bahwa si kecil ada di rumah, jadi saya dengan cepat mengendalikan zombie 1 dan 2 lalu memerintahkan mereka untuk mengambil persediaan yang telah saya kumpulkan sebelumnya. Saya segera menuju ke
juga lingkungan sekitar. Sementara itu, di asrama lantai 7, Irui akhirnya terbangun dari tidur panjangnya setelah malam bulan merah. Dia terbangun dengan kemampuan luar biasa, kendali mental. Hanya dengan sebuah pikiran, dia bisa mengendalikan objek terbang di udara, memindahkan benda dari jarak jauh, dan sebagainya. Itu adalah kemampuan yang benar-benar di luar nalar. Hal yang paling mengejutkan Irui adalah dia tidak hanya membangkitkan kemampuan kendali mentalnya, tetapi juga mendapatkan kembali kekuatan luar biasa dari kehidupan masa lalunya, pengendalian waktu. Setelah beberapa eksperimen dan periode panjang menganalisis kasus di kehidupan masa lalunya, seseorang telah mengajukan teori bahwa kebangkitan kemampuan luar biasa bisa jadi sangat erat kaitannya dengan jiwa manusia. Jiwa yang berbeda akan memiliki kekuatan luar biasa yang berbeda pula, dan Irui merasa sangat bersemangat. Kali ini dia jauh lebih kuat daripada kehidupan masa lalunya. Lagi pula, selain fondasi aslinya, dia sekarang memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran. Sekarang dia menganggap dirinya sebagai orang dengan bakat ganda. Di kehidupan masa lalunya, hanya dengan pengendalian waktu, dia berhasil selamat dari kiamat, tumbuh lebih kuat, dan kekuatan waktu yang menakutkan memberinya kemampuan untuk mendominasi seluruh medan perang. Dia bisa membuat medan perang berhenti, mempercepat, atau memperlambat aliran waktu di sekitar dia atau lawannya. Bakat ini hampir merupakan kekuatan ilahi. Berkat kekuatan luar biasa inilah Irui akhirnya menjadi seorang permaisuri. Dan di kehidupan ini, dia tidak hanya memiliki pengendalian waktu, tetapi juga kendali mental. Pada saat itu, Irui mendengar beberapa kebisingan di luar kamar. Apakah ayah zombienya telah kembali? Sambil berbaring di tempat tidur, dia merasakan rasa ingin tahu yang tumbuh di dalam hatinya. Bisakah zombie tingkat rendah dengan kesadaran manusia itu berevolusi setelah bulan merah? Apakah dia akan bisa berevolusi dengan sukses atau apakah dia akan seperti manusia? Apakah dia akan mampu membangkitkan kemampuan luar biasa seperti manusia? Apakah dia akan bisa membangkitkan kemampuan supranatural? Sementara itu, saya dengan cepat mencapai atap dan melihat bahwa lemari yang saya tinggalkan di lorong masih berada di tempatnya. Utuh, merasa lega, saya menghela napas. Kali ini ketika saya pergi, saya menghadapi bulan darah. Hal yang paling penting adalah saya pingsan. Ini adalah pertama kalinya sejak saya tiba di dunia ini saya merasakan ikatan. Saya berlari kembali ke kamar dengan cepat dan melihat si kecil di tempat tidur sedang menatap saya dengan mata terbuka. Meskipun saya belum pernah memiliki hubungan romantis sebelumnya, pemandangan ini membuat saya merasa seolah-olah saya adalah seorang ayah. Seorang bayi yang begitu tenang dan menggemaskan di dunia apokaliptik ini. Dia tampaknya memiliki kekuatan untuk memurnikan segalanya. Si kecil, kamu sudah lama tanpaku, kamu pasti lapar. Saya pergi ke dapur untuk menyiapkan susu bubuk. Sambil mencampur susu, Joey juga memperhatikan saya. Zombie ayah ini menyadari bahwa banyak perubahan telah terjadi pada tubuh saya. Sekarang saya tampak lebih manusiawi, tetapi perubahan ini tidak terlalu jelas. Itu tidak sama seperti dalam catatan Ji. Dalam ingatan Ji, zombie dimulai sebagai zombie tingkat pertama yang sederhana. Setelah kemunculan bulan merah itu, setiap orang mengalami perubahan aneh. Zombie yang berevolusi karena bulan merah bertambah ukurannya. Mereka yang sebelumnya setinggi 1,70 m atau 1,80 m, setelah evolusi mencapai ketinggian 2 atau 3 meter. Dimensi otot mereka juga tumbuh dengan cara yang mengerikan. Kulit mereka menjadi sangat tahan dan tulang mereka jauh melampaui makhluk biasa. Zombie dengan tubuh kekar ini jauh lebih kuat daripada zombie normal. Ketika mereka muncul di medan perang, mereka sangat sulit dikalahkan karena mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Oleh karena itu, zombie dari jalur evolusi ini umumnya disebut zombie tipe tank oleh manusia. Bisa dikatakan bahwa mereka adalah mimpi buruk. Bisa dikatakan bahwa mereka adalah mimpi buruk bagi sebagian besar penyintas karena banyak senjata yang dimiliki penyintas tidak bisa melukai mereka. Ada juga zombie yang jalur evolusi utamanya adalah kelincahan. Dalam kasus ini, mereka tidak memperoleh tubuh yang besar dan menakutkan. Evolusi mereka berfokus pada anggota tubuh dan cakar yang mematikan. Hal terpenting tentang zombie ini adalah mereka bisa menggunakan kekuatan besar di anggota tubuh dan cakar melengkung mereka seperti pisau untuk memanjat dinding dan bahkan langit-langit secara terbalik. Otot mereka seperti pegas, memberi mereka kemampuan melompat dan kecepatan yang luar biasa. Berkat kelincahan dan postur tubuh yang tidak biasa, mereka bisa bergerak dengan sangat mudah di udara, menjadikannya target yang sulit untuk dipukul oleh manusia. Namun, bukan itu bagian yang paling menakutkan. Teror sejati dari jenis zombie ini adalah lidahnya, yang juga bermutasi. Sekarang lidah itu bisa bergerak bebas, memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan batu bata dan batu, menjadi senjata serangan yang mematikan. Jiro ingat dengan sangat baik sebuah kamp penyintas tempat dia pernah tinggal. Di masa lalu, pemimpin kamp ini sangat kuat, tetapi karena kurangnya pengalaman dalam menghadapi zombie khusus ini, dia akhirnya dikalahkan. Tepat saat mereka akan mengalahkan zombie itu, dia dikhianati oleh lidah mengerikan makhluk itu dan jatuh. Karena keunikan zombie ini, para penyintas menjulukinya sebagai pemangsa lidah, terutama karena cara lidahnya yang menakutkan memanjang dan menarik kembali. Tulang-tulang tumbuh dari tulang belakangnya, dan dengan evolusi, tulang-tulang ini akhirnya membentuk membran yang membentuk sepasang sayap tulang, memungkinkannya untuk terbang. Bahkan ada zombie elemen yang sangat langka yang mampu meluncurkan serangan elemen, persis seperti beberapa manusia yang membangkitkan kemampuan. Namun, zombie ayah di depan saya tampak benar-benar normal, bahkan setelah mengalami mutasi darah, dia tampaknya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Memikirkan hal ini, Jiro tidak bisa menahan rasa kecewanya. Dia berharap bisa melihat ayah yang berbeda hari ini. Lagi pula, setiap orang berharap orang yang mereka cintai memiliki kekuatan yang cukup untuk bertahan hidup di kiamat. Ini adalah hal yang sangat sulit. Jiro sebenarnya memiliki keyakinan besar pada ayah zombienya. Lagi pula, jelas bahwa dia sangat istimewa. Dia masih
masih memiliki kesadaran manusia, sesuatu yang sangat langka di kiamat. Meskipun dia telah menjadi permaisuri di kehidupan masa lalunya, Jiro belum pernah menemui keberadaan seperti ini sebelumnya. Dia berpikir dalam hati, zombie ayah yang malang, ketika sang permaisuri tumbuh dewasa, aku akan melindungimu. Meskipun Jiro Shue telah mengalami kekejaman kiamat, dia tetap menjunjung tinggi prinsipnya sendiri. Baginya, bertahan hidup tidak berarti meninggalkan kemanusiaan. Hidup secara rasional di kiamat tidak berarti menjadi benar-benar tidak peka. Bahkan di kehidupan masa lalunya, Jiro selalu menjadi seseorang yang membalas budi dan membalas kebaikan. Sekarang dengan reinkarnasinya, hal ini bahkan lebih pasti. Seorang bayi yang benar-benar rentan. Jika bukan karena ayah zombienya yang aneh, Jiro bisa membayangkan nasib apa yang menantinya. Entah dia akan dicabik-cabik dan dimakan oleh zombie, atau dia akan perlahan kelaparan di dalam box bayi. Bisa dikatakan bahwa ayah zombie ini tidak hanya memberinya kesempatan kedua, tetapi juga arti hidup. Dan Jiro selalu membalas budi, terutama ketika menyangkut sesuatu yang begitu besar. Meskipun ayah zombienya cukup biasa, hanya zombie tingkat rendah, itu tidak masalah. Jiro sudah membuat keputusan. Apapun yang terjadi, dia akan melindunginya seumur hidup. Kamu merawatku ketika aku kecil, aku akan merawatmu ketika kamu tua. Kata-kata ini seharusnya tidak pernah menjadi janji kosong, terutama tidak bagi seseorang seperti Jiro yang telah terlahir kembali. Dia juga tahu banyak cara zombie berevolusi. Kebanyakan zombie berevolusi terutama dengan memangsa makhluk hidup, menggunakan daging dan darah orang lain untuk mengisi energi mereka. Misalnya, zombie memangsa manusia atau hewan, dan dengan cara tertentu, ini adalah naluri biologis untuk evolusi. Namun, ada metode lain, memangsa inti kristal yang terbentuk di otak jenis mereka sendiri. Zombie yang membangkitkan kemampuan supranatural membentuk inti kristal unik di otak mereka, dan inti ini adalah sumber utama kemampuan mereka. Namun, hanya zombie yang bangkit yang bisa memiliki inti ini di otak mereka. Zombie biasa tidak memilikinya. Jiro Shou sudah membulatkan tekadnya. Bahkan jika ayahnya memiliki konstitusi biasa, siapa bilang dia bukan seorang permaisuri? Di kehidupan masa lalunya, dia berhasil mengukir jalannya melalui kiamat dan naik ke peringkat permaisuri dengan pengalaman dan ingatannya. Dan sekarang, dengan kemampuan bangkit yang kuat, Jiro yakin hidupnya akan lebih cepat dan lebih kuat daripada kehidupan masa lalunya. Pada akhirnya, ketika aku tumbuh dewasa, aku akan mencuri inti kristal dari zombie berevolusi lainnya. Jiro sudah membuat resolusinya. Bahkan jika dia harus menumpuk inti kristal itu untuk mengubah ayah zombienya menjadi zombie tingkat lanjut, dia akan melakukannya. Ketika dia menjadi zombie tingkat lanjut, dia akan mengalami transformasi besar. Jenis zombie ini sudah akan memiliki kemampuan untuk berbicara dan tidak akan lagi terbatas hanya mengerang seperti yang lain. Jangan khawatir, ayah. Aku adalah investasi yang menjanjikan. Aku akan memberimu makan dan tidak akan membiarkanmu kekurangan apapun. Itu lezat. Saya tidak tahu apa yang ada di benak si kecil. Dia hanya menatap saya dengan saksama dan saya tidak bisa menahan senyum melihat pemandangan itu. Matanya yang hitam begitu cerah dan menggemaskan. Baik di kehidupan ini maupun yang sebelumnya, ini adalah pertama kalinya saya mengamati seorang bayi sedekat ini. Tiba-tiba saya menyadari bahwa bayi entah bagaimana memiliki harapan bawaan yang menarik kita semua. Si kecil, kamu bisa tumbuh dengan tenang. Jangan khawatir tentang dunia luar. Saya sudah mendapatkan 2 penjaga baru. Mereka di bawah menjaga pintu masuk. Dengan mereka di sini, hidup kita akan jauh lebih aman. Saya duduk di samping box bayi dengan tenang memperhatikan bayi itu. Si kecil, tumbuhlah dengan cepat. Ayah membawakan banyak mainan untukmu, boneka Barbie dan beruang boneka. Kamu tidak perlu khawatir membuang waktu untuk bermain. Saya juga membawakan ujian latihan untuk 3 tahun sekolah menengah. Sekarang saya benar-benar merasa seperti ayah dari si kecil ini. Saya kebetulan menemukan bahwa saya membesarkannya seolah-olah dia adalah putri kandung saya. Setelah berpikir sejenak, saya memutuskan untuk memberinya nama. Kamu akan dipanggil Kiki. Kiki, jangan khawatir, ayah akan membiarkanmu tumbuh tanpa kekhawatiran. Bahkan di kiamat, saya akan memberimu tempat perlindungan yang akan menjadi surga milikmu sendiri di dunia ini. Saya melihat pekerjaan saya dari malam itu dan mengangguk puas. Sekarang tempat penyimpanan yang berbeda di rumah ini dan tempat-tempat kosong sudah dipenuhi dengan semua persediaan yang berhasil saya kumpulkan. Meskipun Kiki memiliki nafsu makan yang baik, tentu ada cukup makanan untuknya dalam waktu yang lama. Lagi pula, si kecil masih bayi. Tidak peduli seberapa banyak dia bisa makan, untuk saat ini dia hanya bisa minum susu formula. Saya sudah menyiapkan persediaan yang cukup. Saya memutuskan untuk tinggal di rumah untuk sementara waktu. Di kiamat, hal terpenting adalah bertahan hidup. Selain itu, sekarang setelah saya membangkitkan kemampuan untuk mengendalikan zombie, itu berarti dunia ini tidak sesederhana yang saya kira. Bulan darah yang muncul tadi malam membuat saya merasa cukup gelisah. Saya melihat perubahan pada tubuh saya. Saya tidak bisa memastikan apakah zombie lain akan mengalami hal yang sama. Tidak ada yang tahu kekuatan aneh apa yang mungkin didapat zombie setelah berevolusi. Saya memutuskan untuk tinggal di tempat yang aman untuk sementara waktu. Lagi pula, saya baru saja bereinkarnasi ke dunia ini dan sudah diserang oleh zombie. Setelah memberi Kiki susu, saya tetap di gedung memperhatikan. Saya menunggu sampai saya yakin dunia luar tenang sebelum mempertimbangkan untuk pergi keluar. Bagaimanapun, saya sudah mengumpulkan cukup persediaan dan saya tidak keberatan tinggal beberapa hari lagi. Dunia ini sangat aneh. Setiap saat perubahan yang mengejutkan terjadi. Jika saya sendirian, saya mungkin hanya menerima kehidupan yang tidak manusiawi ini. Tetapi sekarang saya memiliki Kiki. Saya harus menjadi lebih kuat. Saya pergi ke ruang tamu dan mengambil parang baja setinggi setengah meter. Bilahnya tebal dan lurus, ideal untuk sesi memotong yang lama. Itu adalah bilah yang khas untuk memotong kayu. Namun, aturan lama tidak lagi berlaku di kiamat
kiamat ini. Setelah transformasi yang dibawa oleh bulan darah, selain mengendalikan zombie lain melalui benang tak terlihat, fisik saya juga meningkat secara signifikan. Kelincahan saya sekarang mirip dengan manusia biasa. Sebelumnya, anggota tubuh saya kaku, dan saya hanya bisa melakukan gerakan tubuh sederhana. Tetapi sekarang, bahkan memegang parang baja ini, saya bisa menanganinya dengan lancar di udara. Bilahnya bersinar dan memotong dengan kekuatan. Meskipun saya belum berlatih teknik pedang, sebagai zombie, kekuatan fisik saya bahkan lebih besar daripada manusia biasa. Mengikuti gerakan novel seni bela diri dan teknik dari film yang biasa saya tonton, saya mulai berlatih serangan dengan parang di ruang tamu. Bilahnya sangat tajam, praktis merupakan senjata tempur jarak dekat. Kekuatan destruktif parang ini jauh lebih besar daripada batang besi. Saya percaya diri, dengan parang ini, saya yakin bisa membelah kepala zombie menjadi dua dalam satu serangan. Saat berlatih teknik pedang, Ju mulai merenungkan kemampuan bawaannya. Dalam kehidupan ini, Ju memiliki dua kemampuan bawaan yang sangat kuat. Satu adalah pengendalian waktu, yang dapat diaktifkan kapanpun dia memiliki kekuatan mental yang cukup. Yang lain adalah kemampuan baru yang dibangkitkan oleh Jirushu, kendali telekinesis. Jiru memusatkan semua energi mentalnya, mengarahkan perhatiannya ke jarum perak di meja samping tempat tidur. Di bawah kendali kekuatan mentalnya, jarum itu perlahan mulai melayang di udara, melayang di atas kepalanya. Itu benar-benar pemandangan yang luar biasa. Meskipun kendalinya atas objek masih agak lambat, Ju yakin bahwa dengan latihan yang cukup, kemampuan ini akan menjadi alat yang kuat yang mampu membunuh tanpa terlihat. Dan seiring meningkatnya kekuatan mentalnya, berat benda yang bisa dia kendalikan juga akan bertambah. Sekarang dia menggunakan jarum perak, tetapi mungkin segera dia bisa mengendalikan pisau terbang. 2 hari berlalu dengan cepat. Selama 2 hari ini, saya berlatih teknik parang di ruang tamu dan Jiru berlatih kekuatan levitasinya di kamar tidur. Kami hidup dengan baik, masing-masing berusaha meningkatkan kehidupan yang lain. Hari itu, setelah memberi Yuchu susu, saya tiba-tiba melihat sesuatu bergerak di luar. Saya melihat ke bawah dari jendela balkon dan melihat 2 zombie bertarung di jalan. Suara perkelahian itu cukup keras. Jika tidak, saya tidak akan mendengarnya dari lantai 7. Melihat ini, saya bingung. Tidak ada sosok manusia di dekatnya. Setelah sebulan hidup bersama para pendamping ini, saya telah belajar banyak tentang mereka. Meskipun zombie tidak pernah puas dan tampak seperti mesin pembunuh tanpa emosi, mereka biasanya tidak saling menyerang kecuali jika makanan terlibat. Sangat jarang melihat zombie berkelahi di antara mereka sendiri. Namun, jelas tidak ada makanan yang diperebutkan di sini. Ada sesuatu yang tidak beres dengan kedua zombie itu. Tiba-tiba saya menyadari mereka berbeda. Salah satunya lebih tinggi dan berotot sementara yang lain lebih kecil tetapi jauh lebih cepat daripada zombie biasa. Tidak diragukan lagi bahwa jika saya menghadapi zombie berotot itu, satu pukulan saja darinya bisa mematahkan tulang saya. Yang lain memiliki tubuh yang lebih kurus tetapi cakarnya tampak seperti pisau panjang yang mampu meninggalkan bekas dalam pada mobil. Menyaksikan perkelahian antara 2 zombie kuat ini dari atas, saya merasa sangat khawatir. Saya takut akan efek dari siklus bulan darah yang terakhir. Sekarang saya melihat bahwa keputusan saya untuk tetap di rumah sangat bijaksana. Kemampuan tempur kedua zombie ini jauh lebih unggul daripada milik saya. Selama 2 hari latihan dengan parang ini, saya yakin bisa menghadapi zombie biasa dan mengalahkan mereka dengan mudah. Tetapi sekarang, kedua makhluk di bawah sana telah memberi saya pelajaran tentang kerendahan hati. Jika Ju ada di sini, dia pasti akan mengenali kedua jenis zombie ini. Satu adalah zombie tipe tank dengan konstitusi yang kuat dan yang lain adalah zombie yang gesit. Kedua, jenis ini umum di antara zombie yang berevolusi dan juga termasuk yang paling bermasalah bagi para penyintas di awal kiamat. Meskipun saya tidak tahu persis jenis evolusi apa yang telah mereka alami, saya bisa menegaskan bahwa keduanya, terlepas dari kemampuan mereka, merupakan ancaman nyata bagi zombie biasa. Saya merasa bersyukur karena bersikap hati-hati. Jika saya tidak tinggal di rumah untuk waktu yang begitu lama, saya mungkin akan diserang dan dibunuh oleh kedua zombie ini. Sekarang saya merasa lega dengan keputusan saya. Lagi pula, jika saya keluar lebih awal, apa yang akan terjadi pada saya? Dibunuh oleh kedua zombie ini? Dunia ini jauh lebih menakutkan daripada yang saya bayangkan. Saya bertanya-tanya mengapa kedua zombie ini mulai berkelahi. Mungkinkah semua zombie di luar sana sudah begitu lapar? Saya tidak berpikir begitu. Dunia ini jauh lebih menakutkan daripada yang saya bayangkan. Namun, saya penasaran ingin tahu mengapa kedua kepala zombie ini mulai berkelahi. Apakah zombie di luar sana begitu lapar? Itu tidak mungkin. Daging zombie menjijikan. Saya ragu salah satu dari mereka berpikir daging saya enak. Suara pertempuran antara kedua zombie di bawah semakin keras. Beberapa mobil di dekatnya dipukul dan dicabik-cabik oleh mereka. Akhirnya, setelah perkelahian sengit, zombie tipe tank mematahkan tulang belakang zombie yang gesit. Melihat itu membuat punggung saya merinding. Tetapi pada saat itu saya melihat bahwa zombie tipe tank mengambil sesuatu dari kepala zombie lainnya. Sebuah inti putih. Apa itu? Ketika saya melihat inti putih itu, keinginan aneh muncul di hati saya. Tampaknya saya sangat ingin mendapatkan objek itu. Meskipun saya tidak tahu apa itu, saya bisa merasakan bahwa tubuh saya secara naluriah menginginkan objek ini. Rasanya jika saya memakan inti ini, itu akan sangat bermanfaat bagi tubuh saya. Mungkinkah perkelahian antara kedua zombie ini adalah untuk memperebutkan inti di kepala mereka? Setelah memakan inti putih itu, zombie besar itu tiba-tiba memukul dadanya dengan tangannya dan meraung dengan ganas. Beberapa zombie biasa di dekatnya, setelah mendengar suara ini, mendekat tetapi kemudian semua mulai mundur. Tampaknya mereka secara naluriah takut pada zombie bertubuh kekar ini. Meskipun saya tidak tahu apa inti putih ini, melihat pemandangan ini membuat saya benar-benar
benar-benar yakin bahwa itu pasti bermanfaat bagi zombie. Mungkin inti ini bisa meningkatkan kemampuan yang diperoleh zombie saat mereka berevolusi. Jika saya bisa memakan inti dari zombie besar ini, mungkin saya bisa mengendalikan lebih banyak bawahan zombie. Kekuatan kendali mental saya masih belum terlalu kuat, batas saya hanya mengendalikan kedua zombie ini. Jika saya terlibat dalam pertempuran langsung, saya tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Untuk saat ini, saya hanya bisa mengandalkan kelicikan. Namun, saya tidak boleh bertindak sembrono. Rencana untuk mendapatkan inti itu harus dilakukan dengan hati-hati. Lagi pula, saya ingin menjadi lebih kuat agar Kiki bisa tumbuh dengan aman di dunia ini. Tetapi jika saya membuat kesalahan dan mati di tangan zombie besar itu, maka jika saya mati, si kecil Kiki tidak akan memiliki siapapun untuk merawatnya. Saya tidak bisa membiarkan itu terjadi. Sementara itu, Yu yang sedang berbaring di tempat tidur juga mendengar suara keras yang datang dari luar. Meskipun karena tubuhnya saat ini dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di lantai bawah setelah reinkarnasinya, dia kurang lebih bisa menebak apa yang sedang terjadi. Setelah malam bulan darah, seluruh dunia mengalami wabah evolusi. Tidak hanya manusia yang membangkitkan kemampuan khusus, tetapi di antara zombie, banyak entitas kuat juga lahir. Bahkan hewan lain yang selamat dari wabah mulai berubah menjadi binatang buas setelah bulan darah. Zombie dan binatang buas mulai saling bertarung untuk terus berevolusi dan memangsa satu sama lain. Manusia yang selamat tidak hanya melarikan diri dalam ketakutan saat menghadapi zombie, tetapi setelah bulan merah, mereka sudah memiliki kemampuan untuk melawan mereka. Pada saat yang sama, manusia mulai berburu zombie dan binatang buas untuk mendapatkan inti mereka dan dengan demikian menyelidiki dan mengembangkan obat berdasarkan gen manusia yang luar biasa sehingga mereka bisa terus memperkuat diri. Namun, obat peningkat genetik luar biasa ini hanyalah produk dari fase awal. Setelah anomali global bulan merah, ketika Oui bereinkarnasi di kehidupan sebelumnya, manusia sudah meneliti dan menggunakan metode kultivasi yang jauh lebih kuat. Berdasarkan metode ini, manusia bisa memperbaiki diri dan menjadi lebih efisien dalam mendapatkan kekuatan untuk memperkuat diri. Dan Iui, sebagai permaisuri tertinggi di antara manusia di masa lalunya, mengolah seni paling maju, teknik pernapasan kristal. Di kehidupan masa lalunya, Irui menanggung perjuangan panjang dan berat, mengandalkan bakat bawaannya dan luar biasa di lautan darah dan gunung mayat. Dia membunuh berkali-kali untuk bertahan hidup. Kemudian dengan kultivasi yang kuat ini, tekniknya, langkah demi langkah, dia naik ke peringkat permaisuri. Sekarang gelombang evolusi sudah dimulai. Iui sepenuhnya sadar di dalam hatinya bahwa dengan kekuatan ayahnya, zombie tingkat rendah akan merasa hampir tidak mungkin untuk bertahan hidup di dunia yang semakin kejam ini. Dia tahu dia harus memperkuat kekuatannya dengan cepat. Rui tahu bahwa seiring daging mereka tumbuh lebih kuat, tubuh mereka juga menjadi lebih halus, terutama karena Yushu sebagai bayi memiliki kekuatan mental yang sangat lemah. Namun, dengan bantuan energi ini dan di bawah peningkatan ini, kekuatan mentalnya terus meningkat dengan stabil. Ketika saya kembali ke kamar dari lantai bawah, Yushu masih tenggelam dalam latihannya. Saya tidak tahu apa yang dia latih, tetapi saya melihat si kecil Kiki terbaring di tempat tidur gemetar. Pada saat itu, saya merasa sangat khawatir. Mungkinkah dia terkena flu selama malam itu? Bayi yang sakit adalah masalah besar. Saya dengan cepat mengambil selimut dari samping dan dengan lembut menutupinya. Di dunia sebelumnya, jika seorang bayi sakit, saya bisa membawa mereka ke rumah sakit untuk perawatan. Tetapi sekarang, di kiamat ini, di mana ada rumah sakit anak-anak, hanya ada zombie yang haus darah. Saya merasa gerakan datang dari tubuhnya. Yu terbangun dari meditasinya. Saat dia membuka matanya, dia melihat selimut yang menutupi dirinya dan ayah zombienya yang tanpa khawatir di sampingnya. Senyum kecil muncul di wajah Yu dan perasaan hangat memenuhi hatinya. Di masa lalunya, Yushu tumbuh di panti asuhan sejak kecil. Dia belajar untuk mandiri dan kuat. Dia menyelesaikan universitas berkat beasiswa dan subsidi. Sekarang setelah terlahir kembali, orang tua yang melahirkannya tersingkir ketika kiamat pecah. Itu adalah pertama kalinya Yushu merasakan kehangatan kasih sayang ayah, meskipun yang lain adalah zombie. Melihat bahwa si kecil Kiki baik-baik saja, saya santai. Tetapi di luar, zombie besar itu masih berada tepat di depan saya. Saya perlu menemukan cara untuk melenyapkannya. Jika tidak, hidup di dekat ancaman seperti itu membuat saya merasa gelisah. Siapa yang tahu seberapa kuat orang ini nantinya? Jadi saya memutuskan untuk bertindak lebih dulu. Saat malam tiba, di toko gelap di depan, geraman zombie sesekali bisa terdengar. Zombie yang berkeliaran secara naluriah bergerak menjauh saat mendengar suara itu seolah-olah mereka takut akan sesuatu. Sesuatu yang menakutkan di dalam toko. Zombie besar yang saya lihat sebelumnya telah tumbuh lebih kuat dibandingkan hari itu. Tingginya yang sebelumnya mendekati 2 m sekarang telah meningkat menjadi sekitar 2,5 m. Bahunya juga menjadi lebih lebar karena zombie ini terus menyerap energi dari inti. Tiba-tiba suara keras terdengar di pintu masuk toko. Terganggu oleh suara itu, zombie besar itu segera dipenuhi dengan kemarahan, memukul-mukul. Ia memukul dadanya dengan kedua kepalan tangan lalu berlari menuju jalanan yang sepi. Aku melihat sesosok zombie level rendah berdiri di sana sambil menggeram ke arah zombie tank. Saat ku perhatikan lebih dekat, pupil merah zombie rendah itu tampak benar-benar kosong. Zombie tank itu memukul dadanya dengan keras dan melepaskan raungan yang sangat nyaring. Suaranya jauh lebih menggelegar dibandingkan zombie level rendah, bahkan aku yang sedang bersembunyi di dalam bayang-bayang tidak bisa menahan rasa dingin yang merambat. Wah, zombie jenis ini benar-benar memiliki aura yang kuat. Beruntung aku telah bersiap sebelumnya. Aku mengendalikan zombie rendah itu dengan pikiranku, menyuruhnya mengambil pot bunga dari pinggir jalan dan melemparkannya dengan keras hingga menghantam kepala zombie besar tersebut. Memanfaatkan reaksi lambat zombie tank itu, aku mengendalikan zombie tersebut untuk berbalik dan lari. Zombie tank meraung sambil mengangkat kepalanya, kemarahan berkobar di matanya, dan ia segera mulai mengejar zombie bawahanku. Zombie nomor 1 dengan cepat memancing
raksasa ini ke sebuah toko di kejauhan tempat aku telah memasang jebakan sebelumnya. Di tempat ini, 2 tabung gas telah kubuka sehingga ruangan itu dipenuhi aroma gas yang bocor. Zombie yang kukendalikan. Baru saja masuk ke toko ketika zombie tank yang besar itu menerjang masuk. Tinju kuatnya seketika menghancurkan zombie milikku. Aku segera mengendalikan zombie nomor 2 untuk masuk ke dalam toko dan secara paksa menutup pintu yang sudah bengkok itu. Kemudian, aku mengeluarkan pemantik api. Dengan suara ledakan yang menggelegar, zombie tank itu mengeluarkan jeritan yang menyayat hati di tengah lautan api saat ia berjuang untuk melarikan diri dari toko. Ia jatuh tersungkur dengan kepala menghantam pintu. Beberapa menit berlalu, dan meskipun zombie tank itu telah hangus terbakar, ia tidak bergerak lagi. Setelah memastikan ia benar-benar mati, aku mendekat dengan waspada. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, aku mengangkat pedangku dan menebas kepala zombie itu. Bila pedang menghantam dengan kuat, membelah tengkoraknya menjadi 2, dan benar saja, aku menemukan inti khusus di dalam otaknya. Namun, inti ini tidak sama dengan yang kulihat pada siang hari. Warnanya tidak lagi putih bersih, melainkan kini memiliki semburat kemerahan. Aku menyadari bahwa inti ini menarikku dengan cara yang tak tertahankan, bahkan jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Ada kemungkinan bahwa